Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semuanya sama-sama mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia, malam yang penuh barokah ini melanjutkan apa yang rutin kita kaji di setiap Jumat malam Sabtu ini, melanjutkan hadis-hadis Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salatun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira. Hadis dari Abu Hurairah. Ada 3 perkara yang kalau kita kerjakan, Allah bikin hisab kita ini gampang. Ini mudah-mudahan hisab kita gampang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena harapan kita tuh cuma ini, Pak. Kita berharap yang kita lakuin nih sekarang biar hisabnya kita dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ada 3 golongan di sini. Apa 3 golongan ini, Ustaz? Siapa golongan ini yang mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Nabi, 3 golongan yang mendapatkan hisab ringan. Ustadz, apa makna hisab ringan? Pak, di dalam hisab Allah, hitungan Allah nggak kayak hitungan manusia. Diulang nih, matematika Allah tidak sama dengan matematikanya manusia. Kalau 70 sama 30 banyakan mana? 70 kalau hitungan manusia nih. 40 sama 60 yang banyak yang mana, Pak? 60. Di hadapan Allah, Allah bukan menghitung banyak-banyakan. Mana yang diridhoi oleh Allah, nah itu cukup buat kita mendapatkan hisab yang ringan. Jadi ukurannya mana yang mencuri hatinya Allah, mana yang menarik bagi Allah, cukup. Ada misalnya ibadah kita nih, Pak. Waktu dari muda jarang banget kita kenal sama masjid. Pas pensiun kenal sama masjid. Terus sholat di masjid, terus ngaji di masjid. Allah senang, Allah ridha. Ini cukup bawa kita nanti ke surganya Allah. Maka 3 golongan ini apa, Ustaz? Pertama, yang kita pegang. Kata Nabi, tu'ti man haramaka. Kalau ada orang yang bakhil, yang pelit sama kita, tapi justru kita yang ngasih sama dia. Ini yang bikin hisab kita gampang. Kalau ada apa-apa, ini orang nggak ngasih sama kita. Tapi kalau kita punya apa-apa, kita kasih sama dia. Ini yang terbaik. Tu'ti man haramaka. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memberi sama kita. Jadi karena nggak seneng kali sama kita, nggak cocok kali sama kita, nggak ada masalah. Makanya kalau punya hajatan, ada selamatan di rumah, pernikahan, itu jangan nunggu sampai besok baru mulai nikahan. Kalau kita di rumah sudah matang makanan, tradisi kita biasanya suka nganter-nganterin kepada tetangga, bener ya? Dan biasanya sebelum acara kita tetangga sudah paham, udah ngerti ya. Oh, besok ada acara di rumahnya si Fulan. Kadang-kadang yang ibu-ibunya nganter pakai baskom, bawa beras, betul ya? Nanti yang di rumah diganti
dia pakai makanan yang matang atau kue-kue yang ada di rumah. Betul ya? Kayak begini ya, Pak. Dan ini masih ada di tempat kita. Masih ada di tempat kita. Tradisi ini dirutinkan. Boleh kayak gitu, Ustaz? Boleh. Tu'ti man haramaka. Beri kepada orang yang nggak mau memberi sama kita. Satu. Kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang-orang yang pernah zalim sama kita. Masih ingat kita nih di awal-awal kita ngaji. Ingat dua perkara, lupakan dua perkara. Apa yang harus kita ingat, Pak? Dua perkara. Satu, kesalahan kita kepada orang lain, kesolehan orang lain kepada kita. Ini yang harus kita ingat. Saya ulang. Ingat dua perkara, tinggalkan dua perkara. Yang pertama, kesalahan kita sama orang lain, ingat-ingat, jangan sampai diulang. Kedua, kesolehan orang lain sama kita, jasanya orang lain sama kita, diingat-ingat, jangan lupakan. Kalau sama orang tua, sering cerita, gimana dulu bisa punya rumah di Jakarta, cerita. Karena dulu kalau orang merantau, biasanya Pak, uangnya selalu dikirim ke kampung. Di Jakarta nggak punya rumah, tapi di kampung punya rumah besar. Dulu awal-awal masih punya anak pertama, kayak gitu orang tua saya. Mulai diingetin sama tetangga. Walaupun bukan non-muslim, tetangga tuh. Ada Heri itu ngingetin. Cerita terus nih orang tua. Ingat betul sama jasa tetangga ini. Kata dia gini, Mar, kalau punya uang, jangan semuanya dibawa ke Madura. Jangan semuanya dibawa ke kampung. Nanti kamu punya anak, anak-anak kamu nggak punya rumah. Lah ini nasihat, Pak. Diingat terus. Akhirnya ada orang itu mau jual tanah, nggak mampu beli semua, yang dibeli separuh. Yang mampunya cuma separuh. Akhirnya separuh-separuh. Sampai hari ini diberikan kemudahan sama Allah. Jasa kesolehan orang lain sampai sekarang masih diingat. Jadi apa yang harus diingat? Dua perkara, Bu. Pak. Satu, kesolehan orang lain sama kita, berarti jasanya orang kepada kita. Yang kedua, kesalahan kita kepada orang lain. Ingat-ingat, jangan sampai diulang. Misalnya kali kita pernah, Pak, bikin kesalahan, kita punya rumah, kalau bikin tempat sampahnya terlalu pendek, kadang jatuh sama kucing, kita bikinnya yang besar. Oh, ini kesalahan kita dulu, jangan diulang lagi. Mungkin contohnya kayak gitu. Tapi yang harus dilupain apa, Ustaz? Yang dilupain juga dua. Kesolehan kita kepada orang lain, jasa kita sama orang lain. Yang kedua, kesalahan orang lain kepada kita. Ini dibalik, Pak. Harus dilupain. Ini Pak Ustadz, kalau bukan karena saya, ini orang gak bakalan berhasil. Nah ini berarti masih inget-inget, Pak. Jasa kita kepada orang lain. Ini mohon maaf Pak Ustadz, bukan saya mau ngomong nih. Ini mau ngomong nih Pak, bentar lagi. Bukannya saya mau sombong nih Pak Ustadz. Ini mau sombong nih bentar lagi nih. Ini mau sombong nih. Kalau bukan saya yang ngajar ini orang, nggak bakalan bisa nih Pak Ustadz. Nggak bakalan bener nih. Oh itu nggak usah disebut-sebut Pak. Kalaupun harus ada yang menyebut jasa kita, jangan dari lisan kita. Biarkan saja dari lisannya orang lain. Kesolehan kita jangan diingat, kesalahannya orang lain jangan diingat. Kesalahannya udah 20 tahun yang lalu. Tapi kalau ngobrol masih diinget-inget terus. Lagi duduk kita dibilang, Pak Ustadz, itu orang 20 tahun yang lalu, itu pernah bikin salah tuh sama saya. 20 tahun yang lalu Pak, masih diinget-inget sampai sekarang. Lupakan dua perkara, ingat dua perkara. Pertama, lupain amal soleh kita sama orang lain. Kedua, lupain amal salahnya orang lain ke kita. Berarti yang perlu diingat apa Ustaz? Amal soleh orang lain ke kita. Jasa orang lain ke kita.
Yang ngingetin kita tuh jangan sampai dilupain, Pak. Jangan sampai lupain. Jasa siapa dah? Orang yang paling berjasa sama kita. Orang tua pasti, guru-guru. Saya tuh Pak, kalau di jalan ya, kadang-kadang suka, kalau malam tuh suka mikir, ya Allah, ada orang lebih tua dari saya. Kayak bapak-bapak gitu, ibu-ibu gitu, lebih sepuh dari saya. Tapi kalau ketemu ya, yang negor pertama bapak, yang menundukkan pertama juga bapak. Saya kadang suka mikir, ya Allah, akhlaknya orang, apa iya kita bisa? Kita kalau naik motor, kadang nggak nengok-nengok, orang yang negor. Ustadz, sambil nundukin kepalanya, saking ngormatinnya. Padahal saya aja yang dihormatin, belum tentu bisa kayak gitu. Padahal lebih tua, Pak. Saya belum tentu, Pak, kalau ada orang lebih muda dari saya. Belum tentu. Tapi ada orang kalau ketemu, Ustadz, dia tundukin kepalanya, ya Allah, saking ilmunya ada gitu. Padahal dipikir-pikir, ngapain orang ini lebih muda dari saya, padahal lebih kecil dari saya. Berarti kita masuk kategori 3 perkara yang mendapatkan keringanan di dalam hisab di hadapan Allah. Siapa itu besar? 1, mereka-mereka yang dermawan. Memberi, Pak, meskipun kita punya konflik sama orang ini, kita ini punya konflik, punya masalah nih, tapi karena rumah dia dekat sama kita, Pak, tetap kita kasih, nggak bisa beda-bedain. Jangan mentang-mentang yang lain dikasih sembako, nih sama yang kita sebel nih minyak doang 1, Pak, jangan nih, ini semua dikasih Indomie, kasih saus, kasih kecap, tapi saya kesel nih Pak Ustadz sama orang ini, kasihnya kecap doang 1, jangan, Pak. Tetap aja sama. Kita mau ngasih besek nih, kasih aja ke semuanya, Pak. Akikah kan, ke tetangga kasih semuanya. Gak usah bikin acara, kasihan aja ke tetangga semuanya. Tapi karena kita kesel sama tetangga ini, Pak, kita kasih nasinya tapi nggak ada lauknya. Saya berapa kali, kadang-kadang Pak lupa kali ya, jamaahnya lengkap gitu, Pak. Kita dapat besek 2, namanya Ustadz, Kiai, beseknya kan 2, Pak. Pas giliran kita mau makan, udah siap, ada anak saya 2, ada istri saya. Pas kita buka, nasinya ada, ayam sama dagingnya nggak ada, Pak. Saya tuh kadang suka, ya Allah, dan Mbah, mending 1, 2 kotak, nggak ada daging sama ayamnya. Saya bilang, apa sentimen sama saya? Tapi saya yakin karena lupa ya. Cuman saya juga masih pengen nanya, kenapa sampai 2 kotak? Tapi Pak, setelah itu saya masih WhatsApp orang lain, Pak. Cuma ngetes kotaknya ada ayamnya, enggak. Tapi yang lain ada, bener. Wah, ini kacau nih kayak begini. Gak bener nih, ya Allah. Ya kiri. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tu'ti man haramaka. Kasihin Pak sedekah. Ustadz, sedekah tuh, simak kalimat ini Pak. Ini menarik nih. Kalau engkau jadi pedagang, kata Imam Bukhari, kalau engkau pedagang, ada pedagang nih di masjid nih. Saya pedagang sate, dagang roti, dagang gorengan, pedagang somai. Pak, kalau yang beli adalah orang yang dekat dengan kita, misalnya dekat rumahnya dengan kita, dekat nasabnya dengan kita, Pak. Kalau kita nggak bisa kemudian menggratiskan karena berat, kita butuh penghasilan untuk nutup, maka lebihkan dagangan kita, kasihin ke dia. Kasih lebihnya, Pak. Itu sedekahnya pedagang tuh begitu. Kita para pedagang nih, kalau kita beli yang gampang aja ya, yang ada hitungannya Pak. Kita jual sate 10-20 ribu, begitu ya? Kita Pak Samil. Ada orang datang, lah orang ini tetangga kita Pak. Kalau kita nggak ambil duitnya, tetangganya nggak mau, ntar nggak beli lagi. Lalu kemudian kita beli, ya kita taruh, nggak apa-apa dah. 10 kita bungkusin yang dia beli, kita bungkusin lagi misalnya kita mampu 5 biji atau 10, tambahin atau dengan lontongnya. Jadi lebihnya jadi sedekahnya kita, Pak. Orang yang beli tadi itu tetap terhormat karena uangnya tetap kita ambil ya. Jadi dia nggak minta-minta, jadi nggak minta sedekah. Tapi dia juga seneng, sama-sama seneng karena kita lebihkan. Ini yang ngajarin Imam Bukhari, Pak. Makanya orang tua dulu beli nasi uduk tetangga kita.
Nasi uduk sebungkus, kita lebihin, tempenya 2. Tapi ini biasanya Pak, terjadi kalau jualannya agak jauh dikit dari rumah. Tapi kalau jualnya di warung rumah kita juga, ya kan yang beli dia juga Pak. Masa kita lebihin mulu tempenya ini? Gitu maksudnya. Jadi ngelihat situasi Pak. Paham nih maksudnya ya? Jadi kan orang tua saya dagang di Kebayoran, pasar. Nah tiba-tiba orang kampung Duku beli, kan jarang-jarang ke pasar. Tapi kalau jualnya juga saya di sini-sini juga, lebihin semua 55, ya cakep sih jadinya. Lumayan banyak nih motonya gitu. Menyesuaikan. Yang pedagang, kali-kali yang beli Pak, temen kita dulu umroh kenal, temen kita dulu ngaji, lama nggak ketemu. Pas kita ngeliat beli, yaudah, beli apa nih? Beli gorengan 10.000. Misalnya isinya berapa kalau 10.000? Misalnya contoh aja ya, isinya 10 misalnya. Lebihin 2, nih singkongnya 2. Singkong kalau di kantor RW yang jual Bapak Mas itu enak banget ya Pak. Itu singkongnya pakai apa sih Pak? Kayak ganja Bapak ya? Empuk banget, enak bener Pak. Tempat lain mah nggak begitu kayaknya dah. Kali sholatnya apa ya banyak ya. Nah, jadi kalau ada orang yang beli, kita pedagang, somai, sate, apapun Pak, yang bisa kita sedekahkan dari makanan itu, uangnya ambil, nggak apa-apa. Mas, beli somainya, oh iya, bisa dapat somai 7 kalau 10.000, ya kita jadiin 10. Kenapa? Ya karena ini tetangga kita, yang beli anak tetangga kita nih, kita lebihkan. Itu sedekahnya pedagang. Itu nanti kalau dilebihin, orang cerita Pak, ngomong. Enak kalau beli somai di sana, sama omnya ditambahin, nggak bakalan miskin Pak, nggak bakalan. 3 buah yang kita lebihkan, itu mendatangkan puluhan, ratusan rezeki yang akan datang. Jelas ya? 2, kalau pedagang begitu cara sedekahnya Pak. Yang kedua, gimana sedekahnya al-fakir wal miskin, orang fakir miskin. Kita miskin Pak, nggak punya, tapi pengen sedekah. Gimana cara sedekahnya? Tadi sedekahnya pedagang, dilebihkan Pak kuehnya, dilebihkan makanannya, dilebihkan takaran minumannya, biar dia lebih senang. Ini makan di tempat kita Pak, makan di tempat ya es teh manisnya gratis dah, biar dia senang, Kedua, kalau orang fakir, kalau orang miskin, gimana sodakohnya dia Pak? Kalau orang fakir, orang miskin tidak bisa sedekah dengan harta, fatasoddaq bil amal, maka sedekahlah dengan tenaganya. Tetangga kita Pak nih, ada hajatan, masang tenda, yang masang kan tukang tenda tuh. Kita ngasih beras nggak mampu, mau ngasih kue buat nanti kalau tamu datang nggak mampu Pak. Kita maju Pak, badan kita bawa ke depan. Nggak usah nanya begini nih, kira-kira apa yang bisa dibantu ya? Nggak usah pakai nanya, amatir amat ini mah. Berdiri aja di situ Pak. Apa yang bisa kita bantuin baru kita bantu. Jangan nanya Pak, masa mau nolong orang nanya? Udah ngelihat ada apa nih? Oh, kita ngelihat nih Pak Hajinya lagi beres-beres kursi, beresin kursinya Pak. Kita tanyain, Pak Haji, ini karpet belum digelar nih? Iya masih nunggu orang. Saya aja gelar. Ini sini biar saya aja. Oh nanti berat Mas. Wah saya bisa. Jadi nggak usah nanya. Nih mohon maaf Pak Haji, yang bisa saya kerjain apa ya? Bingung juga Pak kalau ditanya Pak. Pak Ustadz, saya bisa bantu apa? Bantu apa ya? Mau nyuruhnya nggak enak Pak. Tapi kita ngelihat aja udah. Oh, nih Pak Ustadz, ini bangku mau dikeluarin nggak sofa-sofanya? Oh iya mau Pak. Nah udah nih, panggil, Mas bantuin Mas, angkat. Kalau kita nggak bisa Pak bersedekah dengan materi kita, bersedekahlah dengan amal kita. Caranya gimana? Ini ngomongin sedekah sosial, tenaga kita Pak. Ngeliat Pak, masjid. Kita udah tahu nih, masjid ada Idul Fitri, Idul Adha, acara besarnya kan. Udah Pak, datang aja. Apalagi diumumkan kalau di masjid mah. Jamaah sekalian, kita kerja bakti di masjid. Datang aja Pak. Udah datang aja.
Nggak usah pakai nanya, Pak Imam, saya ngerjain apa ya? Nggak usah, Pak. Udah orang pada ngapain, kita ngikut aja udah. Oh, ada sapu ya sapu. Ada kemudian pada ngangkatin karpet nih, ngangkat karpet. Duduk aja kita di sini, Pak. Yang lain pada ngopi aja. Saya masih ingat ceritanya Buya siapa? Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Emang ada orang yang kerja bakti nih, kerjaannya 3 model, Pak. Ada yang datang bawa pacul, ada yang datang bawa sapu, ada yang datang nyampe cuma makan gorengan bakwan 3, ada juga. Emang modelnya orang macam-macam, Pak Ustadz, katanya. Kurang ajar banget nih emang. Nah, kita golongan yang mana nih, Pak? Tergantung nih. Banyak kerja, banyak kemudian instruksi, apa banyak makan? Cuma 3 golongan doang, Pak. Kalau mereka yang punya jabatan, ketuanya, pemimpinnya, pasti meninstruksikan, Pak. Tugasnya ngomong. Di pondok, tugasnya saya ngomong, Pak. Ini angkat sini, nak. Ini angkat sini. Pengurus, ketua, panitia, pasti nyuruh. Oh, yang ini dibikin garis soft buat sholat Idul Fitri. Nah, yang ini bikinin tiang nih buat penutup nanti satir yang perempuan. Itu nyuruh-nyuruh, emang tugasnya, Pak. Yang kedua memang yang langsung kerja. Angkat karpet, pindahin sound system, kerja. Ada yang ketiga, Pak. Emang tukang makan, yang nggak bisa diomelin ini, Pak. Dia datang pasti kalau nggak ngopi ya makan gorengan, udah. Nggak bisa diomelin orang kayak gini, Pak. Emang harus ada. Itu rukun, Pak. Harus lengkap emang. Nggak di mana. Di kantor RW coba dah begitu. Sama aja kayaknya ya. Yang lain pada kosrak-kosrak. Ada yang ngambil pacul, ada yang baru datang. Kerjain apa nih, we? Ada yang kayak gitu, Pak. Tahu ngambil 1 bakwan, habis 2, tahu 3 udah beres. Udah nih, udah. Orang dia datangnya belakangan. Yang lain udah pada. Modelnya selalu ada yang kayak gitu. Nggak boleh marah kita, nggak boleh kesel kita. Selalu ada model yang kayak begitu. Selalu ada. Nah, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah lihat siapa ke orangnya, tu'ti man haramaka, kasihin aja. Tetap sembako kasih sama rata. Ada apa itu namanya, Pak? Nasi kotak kasih. Begitu aja. Pak Ustadz, kalau terbatas ya biasa. Kalau kita pulang kampung, baru pulang dari kampung, yang terdekat aja dari pintu kita, Pak. Yang terdekat dari pintu kita yang mana? Kalau mampu 2, 3, 4, yaitu bawain kerupuk-kerupuk dari kampung gitu kan. Kalau misalnya yang jauh-jauh nggak bisa, ya sudah. Paling minim ya 1 orang lah, Pak. Biar tahu kita udah pulang dari kampung. 1, tu'ti man haramaka. 2, ta'fu amman zalamaka. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Yang ketiga, watasilu man qata'aka. Senyum, Pak. Senyum sama orang yang kita kesel, biar nggak mutusin silaturahmi. Senyum aja udah cukup, Pak. Senyum. Jangan sampai buang muka. Pak, maaf ya nih, maaf banget. Kali-kali ya si A nggak seneng sama si B. Mungkin berselisih kali, Pak, masalah keluarga kali, masalah bisnis, pernah kerjasama tapi nggak cocok. Tiba-tiba sama-sama sholat Jumat di masjid. Kan masjidnya ini aja udah, mau kemana lagi? Tiba-tiba kita sebaris, Pak. Duduknya bareng gitu, sholatnya bareng. Senyum lah, cukup, Pak. Meskipun belum bisa sehat, Mas, belum bisa senyum. Pak, ngerasa nggak sih, Pak, kita tuh kalau ada orang nggak seneng gitu ya, terus kalau jalan tuh melengos, ngerasa nggak sih kita, Pak, paling kayak gitu-gitu tuh. Sekarang nih ada orang nggak seneng sama kita, ketemu gitu, Pak, nggak nengok gitu, Pak. Bahkan ada yang udah papasan sama kita karena nggak seneng, nyari jalan lain gitu, Pak. Tapi kelihatan sama kita gitu loh. Paham nggak sih ini? Saya kayak sering banget melihat begitu dah. Kita udah nih, saya udah dari belokan nih, dari pesantren. Dia belokan dari masjid nih. Udah ketemu nih, udah maunya papasan, Pak. Pakai mundur balik lagi, Pak. Balik lagi dah, lagi lewat gang sana lah, lewat gang sini lah. Kenapa ya? Kita salah, Pak. Ini contoh. Di sini sih nggak ada, Pak. Orang pada ngaji, nggak ada. Kalau ada orang, Pak,
Kata Rasul, watasilu man qata'aka, sambunglah silaturahim sama orang-orang yang kali kita kesel sama dia. Habis kelakuan dia nggak bener, misal ya Pak. Habis kalau dekat sama dia masalah banyak, tapi mah kalau ketemu aja Pak. Kalau memang kita punya pengalaman bisnis buruk sama dia, ya jangan berbisnis lagi. Kalau ada pengalaman pinjam meminjam buruk sama dia, ya nggak usah pinjemin lagi. Kan gitu Pak. Tapi apa rasanya Pak? Kalau kita lagi minjem sama orang, terus belum bisa bayar, terus berpapasan di gang. Pindah gang Pak. Malu kita, seng-seng hilang udah. Dan ini yang kemudian dimaksudkan oleh Nabi. Watasilu man qata'aka. Kali-kali Pak, mungkin saya ada berselisih sama orang. Tapi kalau udah ketemu, harus senyum. Bener Pak Haji, senyum. Biar kata kita, maaf ya. Biar kata hati kita nih masih senyum lah Pak. Senyum. Ustaz, tegur Pak. Oh kalau bisa negor duluan, udah selesai berarti. Beres kita Pak. Menang kita udah. Minimal kita senyum. Ustaz. Mas. Haji, Pak. Begitu modelnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetin nomor 3. Berarti 3. Kita udah selesai beres. Biar hisab kita beres ringan di hadapan Allah. Dulu Pak, orang ini nih pernah ngomel sama saya Pak Ustaz. Hati saya sakit. Orang ini nih pernah negor saya nggak terima tegur. Udah Pak, itu masa lalu udah Pak. Biarin aja. Lupain orang-orang yang udah pernah membuat kita nggak enak, udah stop. Kalau ketemu tetap kita sapa, assalamualaikum, senyum kita. Kenapa Ustaz? Salatun man kunna fihi hisabai yasira. 3 perkara yang bikin hisab kita ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar enteng hisab kita Pak. 3, apa aja itu? Tu'ti man haramaka, yang pelit-pelit sama kita, yang ada masalah-masalah sama kita. Kalau kita punya makanan, ada yang bisa dikasih, kasih Pak, kasihin aja, gak usah beda-bedain. Apalagi kita rumahnya dekat sama kita, dah itu tetangga Pak. Kata Rasul apa? Hampir tetangga itu Pak menjadi ahli waris kita. Hampir kata Rasul. Ahli waris kita itu bisa ditambah sama tetangga kita. Saking dekatnya kita dengan tetangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetin sama kita. Jangan berselisih. Sekiranya ada yang membuat kita berbeda, mengalah dah. Ngalah kita. Apa yang cocoknya di situ? Oh, cocoknya kalau di sini memang kampungnya sepi Pak, ya berarti sepi udah. Ikutan aja kita. Tapi kampungnya rame, ikutan berarti kita. Dah nggak ada masalah. Yang penting tidak ada perkara yang sampai memutuskan silaturahim. 3 dah. Sambung, maafkan, berikan. Berikan, sambung, maafkan. Dah, selain 3 inilah yang kemudian kata Allah dari 3 perkara ini meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadisnya. Kalau ada 3 perkara yang bisa meringankan hisab kita di hadapan Allah, hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. 3 perkara, salafun man kunna, ada 3 perkara awahullahu fi kana fi. 3 orang yang tidak mungkin Allah miskinkan Pak. Saya nggak tahu ini hadis ini favorit sekali saya Pak. 3 orang golongan manusia yang sama Allah tidak mungkin dimiskinkan. Kata Allah, aku nggak mungkin fakirkan dia. Miskinkan tuh yang dimaksud para ulama, dia nggak mungkin minta-minta sama orang Pak. Walaupun kita ngelihat kayaknya nih orang kurang deh. Kayaknya nggak cukup nih buat kehidupannya. Tapi nggak pernah dia datengin kita tuh. Bahkan nggak pernah sampai ke masjid. Dia ketok masjid Pak. Kalau ada zakat,
tolong kasih saya ya. Gak pernah. Bahkan kalau dikasih zakat, dia selalu bilang, Pak Haji, kalau ada yang lain lebih membutuhkan, kasih aja. Saya mah masih cukup. Padahal kita ngelihatnya dia kayak kurang gitu. Ini orang mentalnya Masya Allah. Makanya kata Rasul, 3 perkara ini, 3 orang ini, gak bakalan Allah miskinkan. Ini orang kaya banget. Rumahnya kecil nih Pak, tapi hatinya lega banget. Lebar bener Pak. Ada orang rumahnya kecil Pak. Kecil banget. Tapi anak-anak sekolah, teman-temannya, kalau istirahat atau kalau pulang, senengan main ke rumahnya dia Pak. Senengan main, nggak punya apa-apa, tapi punya RS. Dikeluarin RS, dikasih. Saya masih ingat bener Pak, waktu sekolah di Nurul Falah, itu kalau pulang main ke rumahnya si Dayat, rumahnya teman-teman madrasah saya tuh. Tempatnya siapa nih Bu Tani, anaknya tuh. Rumahnya tuh, ya Allah Pak, rumahnya Masya Allah. Kalau masih kadang-kadang bapaknya jual somai itu kan ya Pak. Sakit sekarang biasanya jual somai. Rumahnya kecil. Di sampingnya kali itu kan belakang sini. Tapi kita bertujuh, berdelapan, kalau istirahat, numpang air minum dingin, di situ Bang. Di situ Pak Zamin. Kenapa bisa kayak gitu? Bapaknya kaya hatinya Pak. Kalau ngeluarin air tuh sekulkas-kulkasnya Pak. Minum aja nih semuanya. Dikeluarin air. Kalau ada sirup ABC sirup. Cuma jarang banget pakai sirup. Pokoknya air putih aja. Tapi udah senang. Apa nggak ada rumah yang besar? Ada Pak, beberapa teman kita yang rumahnya juga besar. Tapi kalau main ke rumahnya, baru nyampe, emaknya udah teriak Pak. Abang, jangan lupa pada cuci kaki ntar kalau mau masuk. Nanti kotor. Terus kalau pulang jangan lupa. Besok kita nggak mau lagi ke situ Pak. Rumahnya gede, cuman hatinya sempit. Kenapa? Takut diomelin kita Pak. Kita anak kecil lagi udah ngerasa ya. Ada orang rumahnya kecil, tapi kita mampir terus ke rumahnya dia. Sampai sekarang tuh masih keinget. Cuma nyari air dingin doang. Itu udah seneng bener kita. Istirahat. Kalau dulu kan namanya main kasti ya. Bola gebok gitu Pak. Udah kurang 10 menit, mampir. Biar minum gratis Pak. Karena kalau beli es kan jajan lagi ya. Nanti uangnya dipakai buat pulang. Gimana sih Pak? Kalau beli es kenyot sambil jalan pulang kayak ada rasa sombong gitu loh Pak. Kayak gimana sih anak dulu gitu Pak, yang kalau pulang tuh harus megang tentengannya gitu. Kalau anak sekarang kan kalau pulang kudu megang ini ya, ngeri banget sekarang. Oh dulu kita nenteng ini kan diomelin Pak, takut gitu. Sekarang siapa yang berani ngomelin? Ustadz, 3 perkara yang sama Allah nggak bakal dimiskinkan. Ini pakai kasih tahu ke anak-anak kita Pak, biar anak-anak kita tuh diberikan sama Allah juga punya sifat kaya. Apa kata Rasul? Man ausa'a baitahu, nggak bakalan ini miskin. Pertama, orang yang selalu merasa luas rumahnya sehingga mempersilahkan orang datang. Wah, orang kaya ini udah kumpul-kumpul yuk. Ini kalau kumpul-kumpul pada diem, jangan di rumah saya, soalnya sempit, jangan ini. Tapi si orang nih di rumah saya aja, rumah saya sempit, tapi nggak apa-apa tuh di halamannya, bisa diparkir situ. Lumayan kita gelar. Bisa, mau gitu dia. Karena kalau kita kumpul di rumah orang itu Pak, pasti orang itu modalnya lebih banyak. Bener ya? Minimal orang pulang tamu rumah kita berantakan. Betul kan? Itu kalau nggak luas hatinya, nggak bisa Pak. Kita rapat, orang tua murid nih. Kita rapat yuk, ngomongin lulus-lulusan anak kita yang kelas 6. Pada diem, di mana yang enak ya? Kalau orang tuh Pak, hatinya lega, di rumah saya aja. Rumah saya tuh dekat masjid, dekat Al-Barokah. Jadi nanti kalau udah adzan kita langsung aja sholat situ. Nanti parkir motornya, nggak apa-apa. Numpang izin sama ketua masjid. Sebentar, ada 4-5 motor. Bisa parkir situ. Oh, bisa Pak, muat rumahnya. Muat, padahal kecil. Sampai di dalam, kadang beli gorengan, kantor RW. Beli somai, beli bakso. Ini orang Pak gak akan dimiskinkan sama Allah. Ausa'a baitahu liman dakhalahu, luaskan rumahnya supaya tamu pada datang. Bukan diluaskan ukurannya Pak, kalau bisa bagus. Itu nikmat dari Allah ya. Cuman kan butuh nambah nih.
1 meter 7 sampai 10 juta Pak sekarang. Kalau meluaskan tanahnya, keluar biaya. Luaskan hatinya. Jadi para tamu juga, kalau datang ke rumah kita, senang Pak. Kenapa? Yang punya rumah nggak cerewet. Yang kumpul ibu-ibu, suaminya ada. Giliran pulang, pada kumpul di sini ya. Suaminya bilang, "Mah, keluarin kue-kuenya. Esnya keluarin." Nggak ngomel lakinya. Lakinya malah baru datang. "Oh ini yang pada kumpul ya, yang sering ngomongin suami ya. Ini yang pada arisan pada nggak bayar." Makin nggak kumpul Pak. Malah ngomel suaminya. Satu Pak, yang tidak akan dimiskinkan. Makanya waktu dengar hadis ini, kita paling senang kalau rumah tuh kumpul. Supaya nggak pergi-pergi, bikin aja pondok sekalian. Pondok yang kita bikin kan konsepnya merumah Pak. Ya rumah saya juga yang dibuat. Biar kenapa? Biar tiap hari ada orang. Biar tiap hari rame. Biar tiap hari kumpul. Kedua, yang nggak akan kemudian Allah miskinkan. Wa idza u'tiya syakara. Kalau dikasih sama orang, nasinya balik Pak. Nasinya lebih gitu. Kita masih ingat nggak? Saya nggak tahu zaman. Sekarang masih ada. Kalau tetangga kita nih ngasih piring ya, makanan gitu ke kita, nanti pulangnya piringnya doang apa diganti makanan lain Pak? Kalau dulu nih kita misalnya ngasih, Pak Ustadz mau sayur asem nggak? Ini ada sayur asem nih. Oh iya ya, dia akan ambilin sayur asem pakai mangkok ya. Kita nggak ada makanan, tapi kita ada roti nih. Atau ada bolu, kita potong, taruh di atasnya, kan gitu ya Pak. Kita balikin, dia dapat roti, kita dapat sayur sop. Saling berbagi, betul ya? Kalau sekarang gimana dah? Kita pasti pakai nanya, piringnya dicuci dulu nggak? Pertanyaan apa ini? Malah nanya piringnya dicuci dulu apa enggak? Nih Pak Haji, nih di rumah alhamdulillah nih lagi banyak makanan. Tadi ada cucu pada datang, kasih nih. Ada gulai misalnya ya Pak, ada yang bawa gudeg, dibawa senampan. Oh ya. Terus kata yang ngasih, ditaruh aja dulu, atau kalau ada tempatnya disalin aja, nanti saya bawa pulang. Kan harusnya nggak usah nanya ya Pak, langsung aja ganti, kasihin gitu. Kita nih yang dikasih pakai nanya, nih Bu Haji dicuci dulu apa enggak ya? Ya ditanya. Kecuali kalau lamaran Pak. Saya nggak tahu nih. Ada ipar saya, orang Padang nih, calonnya. Itu lamaran dikasih rendang, tempat rendangnya nggak boleh dicuci. Jadi dia udah bilang, ini bawa rendang, tapi rendangnya jangan dicuci. Oh, jangan gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu permintaan Pak. Kalau itu permintaan. Kalau udah permintaan ya sudah. Cuman kadang-kadang kita harus sama-sama ngerti Pak. Nih, yang nggak bakalan bisa dimiskin. Orang nganterin Pak, pulang kampung nih ya. Dibawain kita 1 kantong kresek. Besok kita dibawain nih. Oh kita ada di rumah, kita lihat nih. Sebentar. Kita balas gantian Pak. Oh ada kacang nih. Ada kacang seplastik. Kasihin. Jadi bertukar Pak. Yang kayak gini mah nggak bakalan miskin Pak. Wa idza u'tiya syakara. Setiap kali dikasih sama orang lain, dia pengen ngasih balik gitu. Masih ingat cerita tentang Ustadz yang pakai ilmu ini ya Pak, seorang kiai, seorang guru ajengan yang pakai ilmu ini gitu. Si kiai ini Pak punya kambing. Kambing ini yang kemudian udah dipelihara sama dia. Rencana mau kemudian dirawat, mau dipotong ketika kurban. Muridnya datang Pak. Muridnya dari lama, terus kemudian datang silaturahim. Ketika silaturahim, dia bawa Pak nih dari kebunnya. Ada singkong. Azamil bawa singkong. Ada kali 1 kilo, 2 kilo. Oh dikasih singkong. Oh, alhamdulillah. Ya ambil singkong. Gurunya mikir bawa apa ya, ngebalesnya gitu. Ada kambing. Ya udahlah, ikhlasin aja. Anak kambing si kecil dibawain ke muridnya. Kata muridnya, nggak usah guru. Orang ini saya mau ngasih, nggak apa-apa udah. Ini kamu udah sedekah sama saya sedekah sama kamu gantian. Ya udah dah.
Si Fulan nih muridnya si Ani pulang. Pas pulang ketemu sama temennya. Dari mana? Kok nenteng kambing? Tadi ke tempatnya Ustaz, bawa singkong. Terus pulang dibawain kambing. Temennya mikir, Pak. Kalau bawa singkong, dibawain kambing, gimana kalau saya bawa sapi? Dibawain apa nih? Dia bilang. Bisa dinosaurus kali ini. Pulang dia ke rumah, Pak. Cari semuanya. Waduh. Kalau sapi cari gimana nih? Dicari dah anak sapi, Pak. Dibawa dia. Pas giliran dikasihin anak sapi, sowan nama itu Kiai, Assalamualaikum guru, salam warahmatullah. Ngobrol-ngobrol. Dikasihin, tadi bawa anak sapi ada di depan tuh. Ya Allah, repot-repot. Terus dia bilang mau pamit. Kata guru, bentar. Nah dia mikir nih, Pak nih. Apa nih yang dibawa ini ya? Jadi ke dapur dah ustadznya, kiainya. Apa yang ada di dapur ya? Kambing nggak ada, yang ada apa, Pak? Singkong. Dibawain singkong sama ke muridnya yang nomor 2 tuh. Mohon maaf ini, nih biar balas-balasan nih, ada nih mudah-mudahan manfaat. Ditengok sama dia, nah ini kok singkong ya? Sampai depan rumah tuh berulang-ulang dia bilang, Pak Ustadz saya pamit ya. Saya pamit, diulang-ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah. Yang pertama emang niatnya ikhlas, Allah kasih lebih, singkong dapat kambing. Yang satu lagi, Pak, memang gak ikhlas, bawa kambing dapatnya singkong. Nih kita nih cerita, gak usah ditanya nih Ustadz mana, pokoknya ada gitu aja, Pak. Gak usah di mana tempatnya, nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas ini bukti sama kita gitu loh. Bukti gimana nih guru aja, kalau dikasih sesuatu dia balas gitu. Ada apa dia balas. Tapi setiap kali kita memberi, jangan mengharapkan balasan. Kita dapatnya macam-macam kan. Jangan sampai kita bawa makanan, kok nggak dibalas sama Pak Ustadz. Kok nggak udah kasih aja udah. Fatawakkal Allah. 2. 1, orang yang luasin rumahnya sehingga tamu pada datang ke rumahnya, Allah nggak akan miskinkan dia. Karena kalau dia miskin, gimana cara ngejamu tamunya? 2, kalau dia diberikan, syakara, dia balas pemberiannya orang lain. Yang ketiga, Pak, wa idza ghadaba fatara. Kalau dia kesel sama seseorang, dia sembunyikan. Kalau dia marah sama orang, dia nggak tampakkan di muka, nggak muncul, nggak kelihatan di wajahnya. Jadi kalau kita kesel sama si fulan, kita nggak cocok pada perkara sikap sama akhlaknya, tapi pas ketemu kita, ya masih senyum, Pak, masih biasa aja, kayak nggak ada masalah, kayak lawan aja, kayak kawan aja. Padahal musuh berat ini. Jadi kalau ketemu, gimana Mas? Sehat. Waduh, dia pergi pada gitu, Pak. Padahal ngomel kita. Dan manusia biasa lah ya, normal lah, kita bukan nabi, bukan rasul. Ada keselnya ya, ada pegelnya sama orang. Tapi ingat, harus pakai hadis ini. Sekesel apapun, kalau ketemu papasan, sekesel apapun, kalau lagi duduk di satu majelis, masjid kah, di arisan RT kah, tetap pasang muka standar aja. Muka sedang, gimana Mas kabarnya? Sehat? Mas sehat? Kerjaan gimana, lancar? Lancar. Padahal kita kesel nih, Pak. Kerjaannya nih orang, kerjaannya nggak bener nih, misalnya gitu. Tapi biarin aja, orang kita nggak ada bukti-buktinya, udah biarin aja. Wahakadha, ini yang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan kepada kita, diajarkan sama kita, Pak. Biar apa? Biar kita tidak masuk garis kemiskinan versinya Allah. Apa ini masuk garis kemiskinan? Seneng gitu loh, Pak, minta-minta gitu. Enggak. Yuk, siapa nama-nama yang belum kebagian sembako nih? Kita bilang, nggak apa-apa nama saya, nggak apa-apa, Pak. Kalau ada yang lain membutuhkan, wih kaya banget nih orang udah. Kita sampai bilang, Mas, kok nama Mas nggak ada? Saya malu, Pak, untuk daftar. Karena saya masih ada kecukupan. Karena ini kan buat yang nggak mampu. Oh iya. Kita punya rasa gitu, Pak.
duluin orang lain, kali orang lain butuh, kali orang lain perlu, biarin aja, biarin aja. Kalau ada apa itu namanya bantuan-bantuan yang paling banyak berkorban, kadang-kadang RT-RT-nya dikasihnya cuma berapa, nggak cukup sama jumlah orangnya gitu. Kadang-kadang sama RT-nya dibagi belah, ayo udah debat. Soalnya kalau RT Pak, nggak ada debat RT soalnya. Ada siapa? Nggak ada. Yang mau dukung siapa Pak? Nggak ada udah. Kadang-kadang di tempat kita siapa yang mau jadi RT? Lu aja, lu aja. Mau dioper-oper Pak. Kita kan gitu ya, yes, jadi aja Pak, silahkan Pak. Kalau bisa nih, selama masih hidup dia aja terus. Kita yang jadi RW, pengasiman udah sampai sepuh banget udah itu baru. Udah kali kalau nggak perlu diganti nggak usah diganti, teman, karena kalau kata istrinya udah suami saya udah sepuh katanya, udah banyak lupanya dia bilang ya ganti. Tapi kita begitu modelnya Pak, kerjaannya paling banyak. Kalau ada apa-apa yang disamperin siapa? RT. Kalau ada orang meninggal yang paling dicari siapa? RT Pak. Tanda tangannya itu penting banget Pak. Makanya kata Allah diingetin sama kita lewat kalamnya Rasulullah. Wa idza ghadaba fatara. Saya kali-kali kesel ya, ibu kali-kali marah sama tetangga, sama kesel sama orang, sama siapapun. Kata para ulama, lama-lama di hati akan hilang keselnya, tapi perlu proses. Yang penting wajahnya nggak boleh menampakkan. Kalau ketemu tetap sehat Pak, Mas. Udah begitu aja. Kata para ulama, meskipun hanya pura-pura, meskipun hanya bersandiwara, tetapi itu bisa bikin setan kalah. Lawan, ikutin deh. Karena setan nggak seneng kalau putus silaturahim. Gak apa-apa udah, ketemu ada keselnya dikit-dikit belum hilang gitu. Tapi saya ketemu, Mas, Haji, Bu Haji, padahal mah gitunya ada Pak. Udah nggak apa-apa. Dengan sendirinya hilang. Namanya kita hidup Pak. Kita nggak ada masalah sama dia nih. Anak kita dah. Anak kita Pak. Nah kita pas main rebutan tembak-tembakan. Saking rebutannya bukannya berdamai mengalah. Anak kita malah getok anaknya tetangga. Astagfirullah. Kita datang ke tetangga. Pak maaf ya Pak. Tapi udah buru benjol Pak. Itu coba dah. Ada yang pernah ngerasain gini Pak? Kita anak tetangga nih, dikemplang sama anak kita Pak, benjol, kita datengin, kita minta maaf Pak, minta maaf ya Pak, kita ganti Pak, apa perlu ke klinik, nggak usah Pak, nggak usah, dia namanya anak-anak, tapi keselnya hilang apa enggak Pak? Belum Pak, masih kayak, masih begitu Pak, wajar, saya juga begitu kali. Makanya, tapi sekesel-keselnya kita, kalau ketemu tetap harusnya nyapa. Kenapa? Sebab saya mau pilih usulan ini aja. Nggak apa-apa dah, biar kata berat buat saya untuk senyum, untuk bahkan pura-pura nyapa, saya paksain. Kenapa? Minimal Allah nggak akan bikin kita sulit. Allah nggak akan miskinkan kita. Kalau sampai minta-minta tuh kayaknya, ya Allah, sedih gitu. Kalau sampai fakir, sampai miskin tuh kayak, ya Rob, susah gitu Pak. Kita kadang-kadang belum fakir aja kita fakir kadang-kadang. Uang ada, semua ada, tapi kita takut ini semuanya habis. Jadi fakir gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sampai 3 perkara ini ada dan masuk di dalam diri kita. Kurang 2 menit. Bapak sekalian, maka kesimpulan kita menuju azan Isya ini, yang pertama, kata Allah, 3 perkara yang bikin hisab kita gampang. Berikan, maafkan Pak, lalu kemudian apa? Sambungkan. Berikan siapa aja, kalau kita ada rezeki bagiin, gak usah beda-bedain. Yang ini gak usah kasih, jangan. Yang kedua, siapa aja orang yang pernah bikin salah sama kita Pak, apalagi udah lama, lupain aja udah, maafin aja. Yang ketiga, watasil, sambung, senyum lah Pak, sapa lah sama siapa aja yang sekiranya masih marah sama kita, masih kesel sama kita udah minta maaf, nggak juga dia mau maafin, itu urusan dia dah sama Allah, tapi kita ketemu tetap kita bertegur sapa. Yang ketiga, yang kedua, golongan ketiga, 3 golongan yang Allah nggak akan fakirkan,
Allah nggak akan miskinkan. Siapa? Ingat-ingat ini. Ingat-ingat. Satu, yang diluaskan rumahnya sehingga tamu pada datang. Bukan yang punya rumah, bukan yang dimaksud, bukan yang udah milik sendiri. Biarpun kontrak, biarpun nyewa, biarpun kos. Kadang teman kos-kosannya sebelah malah senangnya di tempat kita, Pak. Kenapa? Sebab ada kopinya. Kalau ngomong gampang gitu, Pak. Kita punya dispenser. Pokoknya seneng deh orang-orang sama kita. Seneng. Kalau kayak gini nggak akan disulitkan kita, Pak. Biarin, biar anak-anak teman kita pada mampir tempat kita nggak apa-apa. Kedua, kalau ada yang ngasih, kasih balik, Pak. Bales. Kalau nggak bisa hari itu, besok. Nih pulang kampung dia kasih makanan sama kita. Kita belum bisa balesnya nih. Kali nanti kita ke pasar, ada lebih-lebih, beli bolu, potong jadi 2 lah. 1 buat keluarga kita, separuh buat dia. Karena kemarin udah ngasih waktu pulang kampung. Begitu terus, Pak, salingan. Yang ketiga apa? Siapa aja yang kemudian pernah marah semarah-marahnya, kalau sudah ketemu dengan orangnya, lupakan marahnya. Kembali lagi kita dalam keadaan berdamai. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan di setiap segala urusan kita. Allah istiqomahkan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang menjadi mendekatkan kita kepada taat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, Kau sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus dan berikan kekuatan agar kami istiqomah di jalan tersebut. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Rabb, anugerahi kami rizki yang dengan rizki ini mengantarkan kami kepada amal soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.